Halangannya, meskipun Mas Wani menghadang, meskipun Raden Proto itu bukan jadi masalah untuk seorang ayahnya. Artinya di film ini memang ada romantisme ya memang. Memang Mas Eden itu kebetulan dia mendalam di situ sebenarnya. Kalau dia itu sebagai DJ, sebagai basis Technosheet dan sebagai Eden Junjung, di hatinya itu memang luar biasa. Bahkan ketika adegan pulang secara arwahi gitu ya, itu pun Eden memberikan hal-hal yang lebih close, lebih tight sama Ambar. Dan ketika kita lihat hasilnya, aku rasa, wow, yang namanya ayah pun ya tetap harus butuh seorang perempuan. Itu banyak layer-layer yang aku rasa kalau di simbolisme atau semiotika atau kalau cara Jawa itu sanepan, itu banyak banget yang Eden sampaikan tadi. Itu yang luar biasa dari Eden Junjung aku rasa. Ya, dan Jarot, ya aku berterima kasih sama Mas Iva, sama Eden, sama semua keberadaan yang ada di Angkara Murka karena pengalaman Jarot khususnya pula ketika di liang kubur itu luar biasa. Boleh dong diceritakan luar biasa gimana sedikit ke teman-teman media. Iya karena kebetulan ada Om Rosa di sini ya. Saya termasuk yang cukup belajar banyak dari Om Rosa aku rasa. Buat saya itu banyak Om meskipun sedikit ya. Jadi kalau bahasa Om Rosa mengutip Stanislavski misalnya yang itu kalau di bahasa leluhur kami ya itu ngeng atau magic if. Jadi ketika masuk ke liang kubur itu saya nyaman sekali justru. Saya sangat merasa nyaman sekali. Itu pengalaman yang mahal menurut saya. Saya nggak mungkin saya mempocong diri saya sendiri kemudian masuk ke liang kubur. Iya. Tapi jangan keburu ya. Itu sih. Itu tentu memberikan banyak pelajaran pada saya. Dan apa yang saya rasakan, terlebih ternyata Ambar adegan terakhir membuang berlian itu terasa, Jadi memang pengalaman pemain sebenarnya ketika ada di set kami rasa sangat susah untuk digambarkan sangat detail ya. Tapi kami terima kasih sama Mas Eden, sama Mas Iva, sama Angkara Murka karena perasaan di dalam kubur itu sangat mahal harganya. Itu dia, terima kasih Mas Taksana Daerah, terima kasih. Dari tadi dilihat setnya seperti itu justru senang saya untuk bisa ada di lokasi seperti itu gitu karena kan memang ini kebutuhannya cerita juga untuk berlokasi di daerah pertambangan dan hutan dan sebenarnya setnya nggak terlalu banyak gitu cuman memang mungkin kalau mengutip katanya Mas Iva tekstur filmnya memang bebatuan, memang rough dan segala macam akhirnya tercipta karakter Ambar yang seperti itu justru itu menjadi sebuah pendukung alami gitu buat saya dan memang ketika saya masuk ke Angkara Murka saya discuss dengan Mas Eden bagaimana untuk memberikan signature dari Ambar karakter Ambar ini memang dia di-create untuk tidak senyum gitu. Jadi memang nggak punya informasi tentang cara dia senyum dan segala macam memang tidak ada. Jadi memang range secara mungkin yang paling kelihatan tuh ya dia sepanjang film dia emang nggak senyum aja gitu. Jadi bukan karena dia nggak suka sama set ya, tapi karena emang setnya justru sangat menyenangkan gitu. Buat saya yang jarang untuk bisa langsung terjun ke alam seperti itu tuh buat saya challenging banget. Tapi juga membuat karakternya juga semakin terbantu untuk terlihat tough dan rough gitu. Siap, terima kasih Mariana jawabannya. Selanjutnya Mas seru banget ya syuting ini tuh ya bisa kelihatan dari filmnya tadi memang aduh nontonnya di layar besar banget kayak gini juga ternyata tuh
wow gitu. Buat saya pun juga yang bermain pada saat syuting tuh jadi langsung kayak lupa aja gitu semuanya. Proses syutingnya tuh, oh iya ya waktu itu gini. Cuman tuh vibes-nya tuh begitu tadi ada yang teriak pas lagi menggal pala dan segala macam, itu excitement tersendiri gitu buat saya yang dengar langsung. Dan proses syutingnya tuh sangat menyenangkan gitu. Dan untuk berperan sebagai Ambar tuh saya sayang banget sama karakter Ambar. Tapi ya kasihan mandornya jadinya mati ya. Tapi nanti yang di Angkara Murka 2 mandornya hidup lagi. Bisa terjadi. Kalau gitu langsung nih ke Mas Mala sebagai mandor di sini. Baik, tapi banyak juga teka-teki kalau kita nonton kayaknya nggak terjawab nih sebenarnya gimana, baik apa enggak, berpihak ke siapa sih gitu kan, agak abu-abu tuh ya kan. Nah ini gimana sih lo memahami karakter ini Mas Mala? Silakan. Sebelumnya selamat malam. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih banyak untuk jajaran di sini, Mas Iva, Mas Eden, Hanun, Dena, Mas Wani, sama Pak Rosa. Gue sangat consider gue lucky, beruntung. Pertama kali main film langsung A-lister semua di sini gitu. Kalau pemahaman, seperti saya udah sering ngomong sama Hanun juga sering bilang, pemahaman Strang Layer emang belajar banyak sama Mas Eden juga ngobrol. Lokasi pun juga sangat membantu sih sebenarnya untuk akhirnya menemukan karakter. Jadi kalau tadi saya kelihatan gugup, ya itu gugup beneran sebenarnya, kayak nggak usah pendalaman itu mah gitu kan. Ketemu ini semua senior dan juga langsung diterjunin nyemplung, nggak cuman cetek-cetek doang nih kalau main film, langsung dive deep gitu loh. Itu lumayan salah satu highlight hidup saya sih sebenarnya nih gitu, bermain di Angkara Murka. Terima kasih Mas Eden, Mas Iva dikasih kesempatan. Itu aja sih ya. Terima kasih Mas Mala. Kita ke Mas Dena. Mas Dena, kita pengen tahu di sini karena banyak juga yang di dalam permainan itu kita tidak bisa menyangka bahwa semuanya tergantung diri kita. Kita mesti menyerahkan itu kepada lawan main, percaya kepada sutradara, percaya kepada seluruh elemen artistik yang berlangsung. Itu yang kalau saya ditanya risetnya seperti apa, jadi saya cerita bahwa pada saat-saat akhir saja saya menemukan cara-cara ketawa itu. Di awalnya enggak gitu. Itu sebabnya semua saya serahkan pada orkestrasi dari seluruhnya. Itu yang menyebabkan kemudian saya agak terperanjat. Karena saya sebelumnya belum pernah nonton previewnya, belum. Baru kali ini saya menonton. Dan semua di luar ekspektasi saya. Itu tadi yang saya maksudkan. Saya mesti mempercayai seluruh elemen artistik yang berlangsung. Film yang ditepuk tangani penonton itu bagi saya masih dalam tanda kutip menggelikan gitu. Menggelikan. Tapi dalam pengertian yang positif ya. Artinya irama yang dibikin oleh sutradara mungkin sampai kepada penonton, sampai pada perasaan penonton, sehingga pada satu poin tertentu secara aklamatif tanpa kesepakatan penonton bertepuk tangan. Itu buat saya mengejutkan gitu. Beberapa pentas yang Sukatani tampil itu saya hadir untuk menonton langsung di situ, dan secara kebetulan bebarengan dengan proses saya ingin merilis Angkara Murka ini, teman-teman Sukatani juga merilis lagu yang menurut interpretasi pribadi saya ini senada dengan film ini. Jadi kenapa tidak saya mencoba menawarkan kepada teman-teman Sukatani. Dan alhamdulillahnya ketika saya mencoba mengontak langsung mereka merespon ini dengan positif. Jadi kupikir mungkin ini yang dinamakan jodoh. Kita saling bertemu bahkan karena kita tidak merencanakan. yes, emang udah jodohnya. Sukatani telat ya rilisnya, biasa beda atau Angkara Murka duluan aja rilisnya beda ya. Jadi ini jodohnya ya. Mas Eden, siap, terima kasih. Ini saya akan mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang ada di depan ini dan termasuk semua yang ada di kita baca di credit title tadi itu untuk apa ya, yang pertama adalah percaya gitu dengan visi sutradara baru ini gitu, karena itu yang kita butuhkan gitu. Jadi di industri ini gitu atau bahkan di negara ini kita perlu gitu ya bakat-bakat baru, dan saya setuju banget dengan
Mas Wani tadi, jadi Raden Broto itu aslinya sebijak itu gitu ya. Aslinya gitu. Bahwa saya setuju gitu bahwa sebenarnya memang percaya gitu ya. Percaya itu penting dan untuk itu dari awal saya istilahnya separuh mengajak bekerja tapi separuh minta tolong gitu bahwa yuk saya lagi produseri Sutradara Baru dan mari kita percaya gitu visinya dan sangat menyenangkan sekali gitu melihat hasil orkestrasi tadi gitu, bahkan kadang-kadang saya lupa gitu bahwa ini film pertama loh gitu. Ini